Halo teman-teman, selamat datang di Beetle Channel. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kami akan melanjutkan sandiwara novel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Terima kasih sudah berkunjung di Beetle Channel. Jangan lupa untuk memberikan komentar kalian, agar channel ini semakin berkembang. Bab 14, haha. Nak. Huff terdiam sejenak. Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Anak muda, sepertinya kamu sangat sombong. Dewa stok atau tidak, itu hanya gelar. Aku tidak peduli. Tapi kalau ada yang mau jadi orang tinggi dan berkuasa karena perempuan, aku tidak mau ambil pusing. Balas Jasper lagi. Alasannya sederhana, karena Penelope menggunakan Huff untuk mendominasinya. Orang lain mungkin takut pada Huff, tapi tidak dengan Jasper. Huff Lewis saat ini telah mencapai titik balik di mana kemakmurannya pasti akan menurun. Beberapa investasinya akan bermasalah di paruh kedua tahun ini, dan semuanya akan bangkrut, yang pada akhirnya akan menyebabkan putusnya rantai modal Lantern Capital. Apalagi, menurut Jasper, kejatuhan Huff akan terjadi cepat atau lambat. Dengan kepribadian seperti itu, siapa lagi yang akan mati jika bukan dia? Anak muda, tidak ada gunanya besar mulut. Karena semua orang ada di sini dan pasar akan dibuka setengah jam lagi. Kenapa kita tidak bertaruh? Kita masing-masing akan memilih saham dan melihat mana yang memiliki keuntungan lebih besar. Kita lihat saja apakah aku semakin tua atau kamu terlalu sombong. Huff menatap Jasper dengan mencibir. Jelas marah. Tuan Lewis. Ini, John maju sebagai penengah. Bagi orang lain, Jasper masih muda dan belum berpengalaman. Bagaimana dia bisa menjadi lawan bagi rubah tua seperti Huff Lewis? John sangat mengagumi Jasper, dan dia juga pelanggan besar Jasper. Entah karena alasan resmi atau pribadi, dia tidak bisa melihat Jasper menderita kerugian sebesar itu. John, diamlah kalau kamu tidak ingin ada masalah. Huff menyalak, membuat John mundur. Dengan ekspresi jelek, apa kamu berani? Huff menatap Jasper dengan mata panas. Tentu saja, kata-kata Jasper mengejutkan orang-orang. Dia tidak hanya menyetujui taruhan itu, tetapi dia juga menambahkan taruhannya. Tapi aku berencana untuk menambahkan sesuatu yang lebih. Kau tidak keberatan, kan? Nak, jangan kira kamu berdiri di puncak dunia hanya karena kamu punya uang. Apa uangmu lebih banyak dari uangku? Huff tertawa. Jasper mengabaikannya, berbalik, dan berkata kepada John, John, liontin ruby yang kusimpan di bankmu. Tolong minta seseorang untuk mengambilkannya untukku. Aku akan mempertaruhkan liontin ruby itu dan aku harap Tuan Lewis bisa menandinginya. Baiklah, tidak seberapa banyak. Aku akan bertaruh. Huff mendengus. Berapa harga liontin ruby? Benar saja, seperti yang dibayangkan dari orang miskin yang malang. Taruhannya pun sangat norak. John segera menelepon dan meminta seseorang untuk membawakan liontin ruby itu ke Royce Villa. Penelope, yang berdiri di sebelah Huff, tiba-tiba mengingat benda itu. Dia membeli liontin ruby itu seharga 500.000. Penelope berkata kepada Huff. Huff terkejut sesaat sebelum tertawa terbahak-bahak. 500.000? Apa kamu bercanda? Kalau kamu kekurangan uang sejumlah ini, aku akan memberikannya padamu. Apa kamu tidak malu mengambilnya untuk taruhan? Begitu kalimatnya terucap, ekspresi semua orang sepertinya menahan senyum. Bahkan tatapan mereka ke arah Jasper dipenuhi dengan ejekan. Di era ini, meskipun 500.000 bukan jumlah yang kecil, siapa orang-orang yang ada di sini? 500.000 tidak pantas disebut-sebut. Bank komersial tidak jauh dari Royce Villa. Dan karena Presiden Jackson secara pribadi telah memberikan perintahnya, seorang karyawan segera datang membawa liontin ruby. Setelah mendapatkan liontin itu, Jasper berkata kepada Huff dengan acuh tak acuh, liontin ini bernama Chance Ruby. Liontin ini pernah dipakai oleh Ratu Victoria. Liontin ini menjadi harta yang langka sekarang. Nilai pasarnya minimal 30 juta. Dalam lelang, nilainya akan lebih tinggi. Apa itu cukup bagiku untuk bertaruh dengan ini? Ketika ucapannya keluar, semua orang terdiam sejenak.
Penelope kemudian tertawa keras. Hahaha. Jasper lain ini tidak hanya sombong tapi juga delusional. Aku rasa dia tergila-gila dengan uang. Dia jelas membeli sesuatu yang bernilai 500.000. Tetapi dia bilang itu senilai 30 juta. Kenapa kamu tidak bilang 300 juta? Orang bodoh ini sangat percaya dengan trik pemasaran pemilik toko perhiasan itu. Si penjual bilang kalau liontin ini dikenakan oleh Ratu Victoria. Aku tidak menyangka ada seseorang di dunia ini yang benar-benar mempercayainya. Penelope menatap Jasper dengan sedih dan mengejek. Jasper, jangan bodoh. Apa yang dikatakan oleh bos toko perhiasan itu hanyalah bohong. Jika liontin ini benar-benar milik Ratu Victoria, kenapa bisa dijual hanya dengan 500.000? Hanya orang bodoh sepertimu yang akan membelinya. John adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak menertawakan Jasper. Ekspresinya penuh dengan rasa malu. Melihat Jasper begitu percaya diri, tidak ada sedikit pun rasa bersalah saat dia menghadapi satu ruangan orang-orang yang mengejeknya. Tatapan John bergeser, menatap seorang lelaki tua berusia 50-an dari kerumunan. Tuan Landon, kau memiliki rumah lelang dan telah berkecimpung dalam bisnis barang antik selama bertahun-tahun. Bagaimana kalau kau melihat berapa harga liontin ini? Tentu, biarkan aku melihatnya. Kalau begitu, orang tua bernama Landon mengangguk. Dia mendekati Jasper dan berkata, bisakah kau menunjukkan liontin ruby itu? Jasper mengangguk dan langsung menyerahkan liontin itu kepadanya. Orang tua itu mengambil barang itu dan mengamatinya dengan cermat. Semua orang melihat ekspresinya berubah dari biasa menjadi serius. Kemudian, dia mulai bernapas dengan cepat saat wajahnya yang keriput menjadi memerah karena merasa gembira. Tuan, berhenti menatapnya. Si bodoh Jasper pasti tertipu. Aku pikir 500.000 sudah berlebihan. Apalagi 30 juta, kata Penelope kepada Landon. Diam jika kau tidak tahu apa-apa. Landon berteriak tiba-tiba, membuat wajah Penelope memutih karena terkejut. Orang-orang yang masih menertawakan Jasper semua tercengang. Huff menyipitkan matanya dan berkata, Tuan Landon, apa maksudmu? Landon tidak berani memarahi Huff. Dia menghela napas dan melihat liontin ruby di tangannya. Dia lalu mengatakan sesuatu yang membuat ekspresi semua orang di ruangan itu berubah. Tuan Lewis, liontin ruby ini asli. Ini memang liontin ruby yang dikenakan oleh Ratu Victoria, yang bernama Chance Ruby. Catatan terakhir liontin itu berada di tangan seorang duke, tetapi kemudian tidak ada berita lagi. Pasti liontinnya telah berpindah tangan setelah itu. Aku tidak mengira liontin itu kembali muncul hari ini. Landon menghela napas sambil membelai perhiasan di tangannya. Kemudian, dia dengan hati-hati mengembalikannya pada Jasper. Tuan Lain, jika kau tertarik untuk menjualnya, kau dapat memilih rumah lelangku. Jika benda ini dilelang, liontin ini pasti bisa menjadi yang terakhir. Aku bisa memberikan komisi dengan harga terbaik, kata Landon tulus. Terima kasih, kata Jasper sambil tersenyum. Tuan Landon, apa kau yakin itu tidak salah? Jika liontin itu asli, bagaimana bisa dijual seharga 500.000? Huff mengerutkan kening melihatnya. Wajah Landon menjadi datar sambil berkata dengan percaya diri. Aku telah berkecimpung di industri ini hampir sepanjang hidupku. Aku tidak pernah membuat bersambung. Nantikan bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.